Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita perhatikan perintah pertama yang diturunkan Allah untuk manusia, terutama muslim ya, itu bukan sholat, baca. Apa yang dibaca waktu itu kan yang diturunkan tulisan Allah gitu ya, tulisan yang tanda kutip ya. Allah Tuhan nggak butuh menulis, tapi manusia butuh suatu media untuk dapat dimengerti, dibaca dan seterusnya. Jadi yang dibaca oleh Rasulullah waktu itu adalah tulisan yang ditulis Allah gitu ya. Bagi kita umat muslim, apa sih yang ditulis Allah yang sekarang ini, ditulis Allah yang bisa kita baca? Satu, tentu saja Quran, karena kita yakini berasal dari Allah. Dua, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di alam semesta, karena itu pasti berasal dari Allah. Percepatan gravitasi itu dari Allah, bisa kita ukur. Berapa lama rotasi bumi itu bisa kita ukur, itu pasti dari Allah. Berapa lama revolusi bumi itu juga pasti dari Allah. Berapa lama revolusi matahari ke pusat galaksi itu juga pasti dari Allah, ya kan? Berapa cepat cahaya berjalan di ruang hampa itu juga dari Allah. Karena itu saya selalu bilang Islam itu Quran, hadis, dan sains itu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa perintah Iqra itu juga berarti riset. Riset itu dari baca, kemudian amati, kemudian ambil datanya, kemudian olah datanya, kemudian simpulkan dengan suatu model, dan kemudian uji model itu dengan data yang kita temukan belakangan. Berapa derajat kepercayaannya? Mungkin yang belajar statistik tahu. Jadi dalam Islam itu perintah pertama itu justru riset, karena dengan riset kita bisa melihat betapa maha kuasanya Allah. Walaupun dengan begitu besarnya kuasaan Allah itu membuat apapun yang diciptakannya dengan metodik, dengan sistematik. Bukan acak adut, ngawur, jedunduk, itu enggak. Allah bisa menciptakan manusia dalam 1 mikrodetik, tapi juga tidak masalah bila dia menciptakan manusia dalam 1 miliar tahun, karena Allah tidak terpengaruh waktu. Ya. Termasuk DNA kita, kalau kita buat analogi, itu kan Quran personal untuk tiap manusia. Tidak ada manusia yang DNA-nya identik kecuali saudara kembar. Tapi dalam perkembangannya, saudara kembar itu juga akan memproduksi protein yang tidak identik dengan saudara kembarannya. Kenapa? Dalam Islam, sumber pertama Quran. Dalam biologi DNA, DNA itu harus diterjemahkan agar terpakai menjadi protein. Jadi kalau ada untaian DNA yang dibuka dengan codon open, per tiga susunan basa nukleotida itu menjadi 1 asam amino. Ada 20 asam amino. Andai kan DNA itu kita analogikan seperti Quran, maka asam amino itu hadis. Ada 20 asam amino yang diproduksi tubuh kita. Ya. Dan tidak ada asam amino tambahan lagi dari 3 miliar tahun lah ya, seperti itu. Sama, hadis sudah nggak mungkin nambah lagi. Berkurang mungkin malah. Kalau ada ketemu hadis yang diragukan atau palsu. Kemudian dari 20 asam amino itu disambung menjadi polimer. Protein itu kan polimer. Masing-masing asam amino diikat dengan ikatan peptida itu. Dan tubuh kita mengandung sekitar 20 sampai 25 ribu gen yang mengkodekan urutan asam amino, sehingga kira-kira
antara 20.000 sampai 25.000 protein ya, yang diproduksi tubuh kita. Tapi protein sebanyak itu tidak diproduksi barengan, tergantung interaksi kita dengan alam. Contohnya begini, gen anak laki-laki yang baru lahir itu jumlahnya sama dengan gen ketika ia dewasa. Tapi produksi sperma kan tidak ada pada waktu dia akil balik, karena gennya yang untuk memproduksi sperma itu belum disetel on. Baru ketika dia mimpi basah dengan gadis utopianya, barulah dia memproduksi sperma. Jadi protein ini ya seperti produk fikih itulah, kan mendasarkannya dari hadis. Kadang-kadang manusia juga sama, salah bikin protein juga bisa karena salah merespon tanda-tanda alam. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa perintah pertama Allah itu Iqra, itu artinya riset. Karena tulisan Allah itu yang diturunkan bagi kita dua, Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah itu. Dan perintah Iqra ini, riset ini, tidak hanya ditujukan bagi yang pinter. Setiap muslim. Karena dasarnya orang pinter itu adalah orang goblok yang mau belajar. Orang goblok itu sebenarnya orang yang berhenti belajar. Jadi sepanjang orang masih mau belajar, maka dia tidak mungkin goblok. Tapi begitu dia berhenti belajar, mulailah dia goblok. Dan mak bedundu Gus Yahya Stakuf yang udah tahu perintah pertama dalam agama Islam itu riset, terus bilang husnudon aja, dan dia didukung oleh ya saudara iparnya Gus Ulil yang lulusan Harvard juga husnudon aja. Kalian menurut Ketua Umum PBNU, yang NU artinya kebangkitan ilmuwan, zon saja dengan mengabaikan perintah Allah untuk riset. Kalian menurut mana? Perintah Allah atau perintah Ketua PBNU? Ya gitu aja. Allah memerintahkan riset, Ketua Umum PBNU memerintahkan husnudon wae. Dan itu didukung oleh seorang doktor dari Harvard. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.